Menjadi kepengurusan ISNU itu nggak gampang. Esensinya adalah menjadi teladan dan menularkan ilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak ada gunanya pinter kalau dipakai sendiri, apalagi kaya sendiri nggak ada gunanya kalau nggak berbagi. Tertawa aja nggak boleh sendiri, tapi kemanfaatan yang harus kita tunjukkan bahwa sarjana Nahdlatul Ulama itu memang punya peran. Sarjana identik bekerja mendahulukan otak, baru otot. Bertindak setelah dipikir, bukan bertindak dulu urusan belakang kaget. Hasilnya kemarin diumumkan Sumatera Selatan ini menjadi provinsi dengan penurunan stunting terhebat. Tinggal 18,02, nasional saja 21%. Mendapatkan hadiah karena Pemprov Sumsel masuk dalam 10 provinsi terbaik pengendalian inflasi. Gara-gara hal kecil tadi. Pak Gubernur ngajak untuk kita merubah pola pikir yang tadinya ketergantungan ingin beli menjadi berpikir menghasilkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini kita mulai pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, khususnya tokoh-tokoh NU, baik dari pusat, dari provinsi, dan juga yang ada di struktur BCN Kabupaten Muara Enim, LP Bupati Muara Enim, serta Forkopimda yang hadir, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua Pengadilan Agama, mana itu kan? Itu Ketua Pengadilan ikut dilantik tadi. Oh, ikut dilantik. Yang mewakili Dandim, Kasdim tadi. Para pejabat pemerintah provinsi yang mendampingi saya, juga Sekda Muara Enim dan segenap para pejabat Kabupaten Muara Enim, Rois Suriah PCNU, mana Pak Roisnya? Pak Prawi. Kalau Kiai Gerentam sama gitu Kiai. Ini orang tua saya ini Pak Kiai Gerentam. Ada janji kursi plastik 100 sampai sekarang belum dikirim-kirim, saking jauh. Nanti disampaikan ya sama Kepala Biro Umum ya. Oh, minta dirubah, bukan salah Kepala Biro Umum, rupanya Kiai minta ubah. Yang saya hormati Kanpidsyah dan segenap kepengurusan PCNU Kabupaten Muara Enim, juga banom-banomnya, Muslimat, Patayat, ada ISNU, ada IPPNU, dan ketua dan pengurus ranting. Ranting itu kecamatan ya? Desa. Kalau kecamatan? MWC, Maju. Oh, anak cabang. Bukan cucu cabang kalau kecamatan, ranting. Kalau desa, anak ranting. Desa ranting. Kalau kecamatan, MWC. Sudah dirubah ya? Dari dulu itu tuh. Hadirin
kaum muslimin dan muslimat, khususnya para nahdliyin yang sangat saya cintai. Beberapa hari belakangan ini saya ketemunya hijau terus. Kemarin di Oku Selatan juga meresmikan kantor PCNU juga. Sudah diresmikan. Dan yang hadir juga muslimat. Pak Tayatnya hadir nggak? Orang tanya, apa Pak Gubernur bedanya Pak Tayat dengan muslimat itu? Saya bilang pertama seragamnya. Yang kedua aroma parfumnya. Enggak, saya nggak bilang yuk muslimat bau balsem, enggak. Aroma parfumnya aja beda. Kalau ISNU dengan IPPNU bedanya apa? Oh, ada Pak Padli Yasir. Saya sebut nama tadi pengurus pusat aja saya bilang. Apa kalau IPPNU, Ikatan Pelajar sama Ikatan Sarjana, apa bedanya? Kalau IPNU belum berjenggot dan perutnya rata. Kalau ISNU biasanya senja. Tapi senja itu menandakan wawasannya lebih banyak. Istimewa acara kita kan hari ini. Kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang tadinya semua orang akan berpikir bahwa pelantikan yang sakral ini adalah di gedung mewah atau di geraha-geraha. Tapi ternyata ISNU Kabupaten Muara Enim ini punya ide yang luar biasa untuk dilantik di alam terbuka. Kalau kita dengar tadi di naskah pelantikan, menjadi kepengurusan ISNU itu nggak gampang. Esensinya adalah menjadi teladan dan menularkan ilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak ada gunanya pinter kalau dipakai sendiri. Apalagi kaya sendiri, nggak ada gunanya kalau nggak berbagi. Tertawa aja nggak boleh sendiri. Artinya kebahagiaan itu harus dibagi. Tertawa sendiri coba. Setan itu katanya. Lagi gila cuma itu. Nah, ini makna pelantikan ini adalah lebih kepada pertunjukan kepada halayak. Ini loh ISNU sudah mengibarkan patakannya di Kabupaten Muara Enim. Siapapun nahdliyin yang punya gelar kesarjanaan otomatis dia menjadi anggota ISNU. Maka masyarakat akan melihat ini. Apa yang diperbuat? Apakah kita cukup dengan seremonial pelantikan saja? Tidak cukup. Kinerja minta oleh nahdliyin dan warga masyarakat secara umum. Organisasi kemasyarakatan khususnya yang di bidang keagamaan ini di Indonesia itu tidak hanya Nahdlatul Ulama, maka kita juga diamati oleh ormas sebelah. Jadi pertama
pertama yang harus kita sadari, kita itu diamati. Kompetisi yang baik dalam keseharian kita sering dengar fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Tidak apa-apa. Apakah kebaikan ini ditunjukkan dengan uniform, dengan seragam? Secara visual benar, tapi kemanfaatan ini yang harus kita tunjukkan, bahwa sarjana Nahdlatul Ulama itu memang punya peran di masyarakat. Sarjana identik bekerja mendahulukan otak, baru otot. Bertindak setelah dipikir, bukan bertindak dulu, urusan belakang kaget. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang dilantik ini adalah intelektual yang diharapkan masyarakat keteladanan. Tutur kata, perbuatan, ajakan itu akan menjadi guru alam yang akan diserap oleh masyarakat di sekitar. Dari ISNU. Saya sebagai ketua ISNU dan sekaligus sebagai gubernur Sumatera Selatan mengajaknya nggak banyak-banyak. Ini ada muslimat, ada pejabat yang berkaitan dengan ketahanan pangan, tadi sudah diceritakan oleh ketua PC NU. Kita ini sudah sering dengar posyandu, ya, 6.000 jumlahnya di Sumatera Selatan. Jumlahnya 6.000 di Sumatera Selatan ini. Tapi setelah zaman Orde Baru, posyandu itu sayup-sayup saja terkenal. Pasca Orde Baru, posyandu itu sayup-sayup. Kalau dulu lagunya kita sampai kenal, tak? Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Itu ikonnya posyandu. Ada ikon posyandu yang lain, dacing, timbangan gantung yang pakai sarung. Jangan-jangan ini muslimat-muslimat muda ini pernah juga ditimbang pakai sarung. Saat saya jadi gubernur, saya punya program nyeleneh. Begitu saya dilantik, seluruh kepala desa saya kirim uang untuk membeli timbangan bayi. Ingat ya, ada kan timbangan yang bayi ditidurkan itu, ada yang digital, ada yang jarum. Orang bingung itu. Jawabannya baru beberapa hari yang lalu. Nanti jawabannya saya ceritakan. Kenapa dulu Pak Gubernur kok kasih timbangan? Sederhana sekali, beli di online saja bisa. Inilah titik awal kita dapat menakar kebutuhan bayi. Asupan makanannya, vaksinnya, dan lain sebagainya. Dari bobot. Tapi yang tersembunyi
Itu secara harfiah timbangan. Yang tersembunyi di dalam benak saya, agar orang punya perhatian terhadap bayi. Karena angka stunting kita 24,8% pada saat itu. Ibu-ibu tahu nggak kalau 24,8%, bayi 100 lahir itu 25 hampir stunting, gagal tumbuh. Kita ini lumbung pangan, nggak masuk lah kalau kita gagal tumbuh. Oh, ternyata stunting itu penyebabnya bukan karena kesalahan pasca kelahiran, tapi sebelum kehamilan. Gizi calon ibu, makanya saya instruksikan juga KUA, P3N juga memberikan penataran ini sebelum pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 174. Terus orang punya perhatian ke bayi. Terus ibu-ibu sering lihat foto saya gendong bayi misalnya. Saya ini hanya ingin menunjukkan keteladanan terhadap perhatian. Kadang-kadang ngompol loh saya gitu. Nggak apa-apa. Hasilnya kemarin diumumkan, Sumatera Selatan ini akibat perhatian terhadap bayi itu menjadi tinggi. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan penurunan stunting terhebat. Tinggal 18,02, nasional saja 21%. Ini yang namanya keteladanan, Bu. Itulah yang kaitannya dengan panutan. Nah, kalau ISNU mengajak, orang akan ikut, yakinin sarjana kok. Itu contoh stunting tadi. Nah, ini peran gubernur saja enggak. Justru dominan peran ibu-ibu, diantaranya muslimat. Punya peran ini, nggak sadar ibu-ibu itu saya ajak. Ibu-ibu sesumsel ini di bawah alam sadarnya ikut arus. Jadi kita nggak harus perintah, hei, gitu, nggak harus. Kita ajak masyarakat ikut arus. Itu tugas intelektual, tugas para pemimpin. Nggak harus mengajak itu, sini ikut Rene melok, sini Kabah milu aku, dengan harus milu, tidak begitu. Ada ponten loh, ada rapot loh. Di antaranya yang 3 besar itu ada Kaltara. Kaltara itu penduduknya ya seperti Muara Enim lah, lebih kurang provinsi itu, seperti Kabupaten Muara Enim di jumlah. Satu lagi Kalsel, ya kakaknya dikit. Kita ini penduduk hampir 10 juta. Perempuannya katakan 50%, ada 4 jutaan yang ikut arus seperti Dirijen lagu Indonesia Raya gitu. Indonesia ikut semua. Bubul waton tadi, ibu-ibu gini. Coba periksa dulu bahasa kalau dah itu. Ini loh, kalau kita punya pengaruh, manfaatkan pengaruh itu untuk positif. Saya cerita lagi tentang ketahanan pangan tadi. Ketua PCNU Tan Visiah cerita tadi, ketahanan pangan. Ibu-ibu pernah dengar nggak gerakan Sumsel Mandiri Pangan? Pernah kan? Di SMP. Dulu orang nganggap Pak Gubernur alang kecirasan gubernur ini, woi kata mau. Ada ngurusin nanam cabai, ngurusin nanam cong,
ngurusi nanam kacang panjang buncis, ngurusi nanam bawang. Terus saja saya November 2021 kemarin terus saja. Bagi bibit, bagi ini, bagi ikan, bagi telur, bagi anak ayam. Kecil sih, Bu. Saya tidak perlu harus menceritakan isi hati saya dulu. Yang penting saya ajak terus. Pertama ya, alasan ini saya buka nih setelah ada raport. Saya buka setelah ada raport. Ini banyak jema merinem lubai apa banyak wong Jawa. Yang Jawi nggih kathah. Tapi kita juga tengah bahasa Indonesia aja. Nah, ketika saya ajak itu orang aras-arasan. Lolo au, lolo dide, lolo au, lolo dide. Kalau kata orang Komering itu juju iyo, juju mawat, juju iyo. Kalau bahasa Cinanya itu ceng ceng cia 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 ceng ceng. Tanya sama Pak Ketua DPR. Seperti iya tapi tidak, seperti tidak tapi iya. Tanya. Ceng ceng cia 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 ceng ceng. Orang tahu enggak? Desember kemarin, 1 tahun program itu saya canang, tiba-tiba rekening Pemprov itu ada kiriman 11 miliar rupiah. Uang apa ini katanya? Ternyata pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui gubernur mendapatkan hadiah karena Pemprov Sumsel masuk dalam 10 provinsi terbaik pengendalian inflasi gara-gara hal kecil tadi. Masih belum saya buka apa yang ada di dalam hati saya, belum saya buka. Nah sekarang saya buka rahasianya. Saya hanya ingin merubah pola pikir. Ibu-ibu dengar ya, Pak Gubernur ngajak untuk kita merubah pola pikir yang tadinya ketergantungan ingin beli menjadi berpikir menghasilkan. Ibu-ibu merasakan kadang-kadang repot, kok cabai naik, kok bawang naik. Saya senyum, nggak pada nanam. Caranya apa? Sepanjang jalan, baik darat maupun udara, kalau terbang rendah bisa kelihatan. Setiap rumah itu ada 5-10 pot. Gitu? Isinya bougainville, lidah mertua, lidah buaya, antarium, nusa indah, sakura, cocor bebek. Apa kenikir, taruhlah kalau kenikir. Bolong. Bolong. Apa itu? Itu cuman mengenyangkan melati, mawar. Ini saya ngajak, Bu. Dari 10 pot tadi 3 saja diganti cabai, ganti kemangi atau kumis kucing lah atau apa saja, atau kangkung putih lah. Nggak ada sulit itu, potnya sama, tanahnya sama, potnya itu juga, tanahnya sama. Ibu-ibu kalau tengah malam Mbak suami lapar minta tumiskan kangkung, apa mau pakai lidah mertua ditumis? Atau yang bolong-bolong tadi? Sederhana kan?
Ibu-ibu saya tanya, sederhana nggak? Asal mau. Mau itu harus ada contoh. Sederhana sekali. Menggeser pikiran ini loh. Waduh, gawat Pak gawat Pak Bupati. Cabai naik 80.000. Cabai apa itu? Rawit. Merah besar. Merah keriting. Cabai setan. Cabai burung. Ini sering saya pidatokan di mana-mana. Hanya untuk mengingatkan. Jadi ibu-ibu nanti pulang tolong dicabut itu bunganya nggak ada guna itu. Nanti saya bagi bibitnya. Saya bagi bibit satu kantong itu untuk 1000 polybag, untuk 1000 pot. Nanti saya bagi. Jangan tepuk baik, tanam. Saya ini mustasar PBNU loh. Jadi ditanam, kacang panjang, apa misal apapun, yang produktif, kecil-kecilan saja. Ikan, nanti di sini di perikanan di bawah dinas apa? Dinas Perikanan. Kalau untuk rumah tangga minta sama dinas perikanan, bibitnya, mau ikan nila, mau ikan lele, mau ikan apa? Ya gratis lah. Untuk apa ada bupati itu beli? Gratis. Nah wadahnya tong apa saja, ember, drum bekas. Jangan dibuat sulit hidup itu. Islam itu tidak identik dengan sulit. Tidak identik dengan nakut-nakuti Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi nanti tolong ayam misalnya. Coba tadi sudah ajak ya kemarin di Oku Selatan, ibu-ibu muslimat ini coba diam dulu 2 detik untuk merenung. Beli bebek 1 setiap ibu-ibu. Sedesa itu muslimat ada 50, lanangnya beli 2 baik, atau lanangnya suruh jalan-jalan. Tidak, maksud saya begini, kalau satu muslimat punya 1 bebek, muslimat di Sumatera Selatan ini jumlahnya lebih kurang di atas 500.000 orang. Itu kalau sehari nelur 1, 500.000 telur itu jumlahnya, kecuali bebeknya majer. Apa yang Pak Gubernur ingin sampaikan di sini, bahwa ini adalah sebuah kekuatan ekonomi sebenarnya. Morat Nim, mana ketua PC-nya? Muslimat. Wih, ibu ya. Bu, diajak misalnya usaha bordir, kita ini jilbab saja masih beli. Kenapa enggak muslimat Morak Nim itu memproduksi jilbab misalnya, minimal untuk anggota, minimal juga untuk muslimat yang lain, ya kan? Kalau seragam mungkin lah bisa minta sama Mbak Sasa, kemarin dikirim Mbak Sasa kan jilbab. Saya bilang sama Mbak Sasa, Mbak Samantha, kalau mau kasih seragam Dok, kasih seragam lah, seragam luar saja ya, karena kalau 2,5 meter itu kalau kurang pun, kalau badannya kecil cukup, tapi kalau badannya besar harus ditambah dengan jenis kain lain, masih bisa ditambah. Terus kenapa harus seragam luar aja Pak? Kata saya, kalau seragam dalam susah ngukurnya. Kadang-kadang badan kecil ukuran besar, kadang-kadang badan besar ukuran kecil. Nah, yang saya maksud Bu Ketua adalah mengajak anggota muslimat ini untuk produktif.
apakah itu bordir, jangan emping terus. Ini kunjungan sini emping, kunjungan ke sana keripik, kunjungan ke sana masih mending tempat bukan rengginang di Tanjung ini. Nah, itu Pak Solehan. Nah, maksud saya, Ibu kenal maksud Pak Mas Lehan ini? Keterampilannya untuk dijadikan guru. Ini ISNU bisa menjadi jembatan. Oh, muslimat dari setiap kecamatan, ada 22 kecamatan diundang untuk belajar buat apa. Tapi jangan terlalu banyak komoditasnya. Cukup 1-2 macam saja apa yang mau diproduksi, tapi massal. Saya yakin kita bisa mandiri. Saya yakin muslimat tidak harus tergantung dengan proposal. Ya kalau proposal itu hanya dorong sifatnya, tapi punya kekuatan sendiri. Yang hobi misalnya bikin apa pernak-pernik aksesoris, Ibu percaya nggak? Di salah satu kota di Palembang ini jual aksesoris dari biji kopi, bisa dibuat tasbih, bisa dibuat gelang, bisa dibuat macam-macam. Itu laku. Ini saya kasih contoh kecil. Jangan-jangan kopinya dari Semendo. Artinya yang dibutuhkan itu adalah sebuah kreativitas. Nah, dengan kantor baru ini saya minta NU dengan segala banomnya menjadi organisasi yang penuh kreativitas dan fokus. Ingat nih, ormas keagamaan lainnya itu ada fokus pendidikan, fokus dalam kesehatan, fokus di dalam menata organisasi. Nah, ini saya ngomong sebagai mustasyar, sebagai penasehat di PB. Kita harus memulai langkah ini, merencanakan langkah ini, dan mengeksekusi langkah ini dengan jelas gitu. Ini kantor, tempat kita rapat, tempat kita menentukan kebijakan, tempat kita membuat sebuah arahan. Kita bangun. Berapa bulan nih targetnya, Pak Ketua, Pak Imam? Tergantung Bupati ya. Ya nanti saya ngomong ke Bupati. Akulah paham. Kalau ngundang gubernur, ngundang bupati, peletakan batu pertama itu maksudnya Pak Gub, paham dewek lah. Ya, tanah. Jadi itu saja nasihat untuk ISNU dan para nahdliyin, para muslimat yang sangat saya cintai. Saya tidak bisa terlalu lama karena harus berangkat ke Banyuasin. Sebenarnya saya masih rindu. Bulu mata saya ini lepas terus. Iya, ternyata rindu dengan muslimat. Kalau saya lepas bulu mata, Kiai, percayalah itu memang aku rindu. Tapi kalau ibu-ibu ini lepas bulu matanya, jangan percaya loh. Bisa jadi lemnya kurang bagus. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini kita mulai pembangunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, prosesi peletakan